Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, di antara kita tidak ada satupun yang kebal terhadap masalah. Tidak terkecuali kita yang berstatus sebagai hamba Tuhan atau pendeta sekalipun. Ya, Musa juga mengakui bahwa masalah, kesesakan, penderitaan adalah bagian hidup sehari-hari dan itulah kebanggaan hidup manusia. Namun orang percaya tidak boleh menyerah dan putus asa, saudara. Karena Tuhan itu setia, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar. Tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bukan tentang besar kecil atau berat ringan masalah yang dihadapi. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita untuk bersikap saat berhadapan dengan masalah itu sendiri, saudara. Kebanyakan manusia akan mengalami putus asa, mengalami patah semangat, menyerah di tengah jalan. Sikap-sikap seperti itu justru akan semakin menenggelamkan kita ke jurang permasalahan yang dalam. Untuk menang terhadap masalah dibutuhkan sikap yang pantang menyerah dan semangat yang berapi-api. Elia, meskipun berstatus Nabi Tuhan, juga pernah mengalami masalah yang membuatnya tidak lagi bersemangat dalam menjalani hidup, saudara. Padahal, sebelum itu Elia meraih kemenangan yang besar di Gunung Karmel, yaitu berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Ketika berita itu sampai ke Isabel, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Karena ancaman Isabel ini, Elia pun menjadi sangat takut dan larilah ia untuk menyelamatkan diri ke Gunung Horeb. Selain lelah secara jasmani, secara fisik, setelah menempuh perjalanan panjang 40 hari 40 malam, ia juga mengalami kelelahan rohani yang membuatnya putus asa dan hilang semangat. Amsal Salomo mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Elia yang sebelumnya memiliki semangat yang berapi-api, perlahan mulai padam. Yang sebelumnya penuh keyakinan, kini hilang pengharapan, sampai-sampai tidak memiliki gairah hidup. Elia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, orang yang bersemangat tidak mudah menyerah dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Artinya, tindakan atau perbuatannya tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan.
karena ia memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, orang yang bersemangat pasti memiliki sikap yang optimis karena tahu dan yakin akan janji firman Tuhan. Sehingga mampu berkata seperti Paulus, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melihat keterpurukan Elia ini, Tuhan tidak tinggal diam, saudara, lalu memberikan perhatian kepadanya. Tuhan membiarkan Elia istirahat dan tertidur. Lalu ia mengirim malaikatnya untuk memberinya makan. Tuhan membangkitkan semangat Elia yang mulai pudar dan mengingatkan kembali visi yang dari Tuhan. Tuhan berkata, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Saudaraku, pengalaman hidup Elia ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita saat ini. Apapun kondisi yang sedang terjadi, tetaplah kita memiliki semangat. Tanpa semangat, kita tidak pernah mencapai tujuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena dengan bersemangat kita akan tetap mengarahkan pandangan kita kepada tujuan dan berusaha sedemikian rupa untuk mencapainya. Satu hal yang harus kita yakini dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika orang-orang terdekat meninggalkan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang terus menyertai kita. Firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Oleh karena itu, saudaraku, mari kita saat ini tetap semangat apapun yang terjadi, dan pandanglah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, yang sahabat sejati kita. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersemangat di dalam hidup ini, mempercayai setiap perkataan Tuhan, mempercayai setiap janji Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tidak mudah menyerah, tetapi memiliki sikap yang optimis, karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada. Saudara kami yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan bilur Tuhan menyembuhkan. Mereka yang hidup di dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa bersukacita. Senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.